Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي والسرور قلبي ونجاة في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, seluruh hadirin, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini di kaki Gunung Bromo, di tengah udara yang sangat dingin, kita semua menguatkan hati untuk duduk di lapangan, di kampung-kampung, di jalanan, di panggung yang sebelum ada kita-kita ini, maka tempat ini tempat yang biasa saja. Tapi setelah kita masuk di tempat ini dan bersama-sama membaca Maulid Simtud Duror, bersama-sama kita bersolawat, bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa indahnya dan dibacakan oleh seorang anak yang belum berdosa insya Allah, atau kalau udah balik dosanya masih sedikit, keindahannya menyentuh hati, maka tempat ini dirubah oleh Allah Ta'ala dengan kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u, kalau kalian melewati riyadul jannah maka mampirlah. Kalau kalian melewati riyadul jannah maka mampir dan nikmatilah. Dan kebetulan majlis ini namanya Riyad Orang Habib, bukan oleh seorang tokoh, tetapi yang menamakan langsung Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang telah disampaikan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, idza marartum biriyadil jannah farda'u, kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah. Dan taman surga yang dimaksud, yang disifatkan oleh beliau adalah kumpulan orang-orang yang berzikir, kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, kumpulan orang-orang yang ingat kepada Allah. Tempat ini siang tadi hanya sebuah lapangan, jalanan tadi hanya sebuah jalanan, tapi sejak setelah Isya tadi berubah menjadi taman-taman surga. Semua itu berkat orang-orang yang mengisinya, semua itu berkat jenengan-jenengan yang udah mau melangkahkan kaki. Insya Allah kaki yang kita bawa ke tempat-tempat yang menjadi taman surga ini kelak oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang langkah kakinya ini digunakan untuk menempuh salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menjadikan
menjadikan langkahnya menuju surga Allah itu mudah. Sahhalallahu lahu bihi, Allah menjadikan untuk dia jalannya ke surga itu mudah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hanya tinggal satu yang harus Anda lakukan, yaitu al-istiqamah. Istiqamah, ajak, langgeng, continue. Jangan cuman kita awal-awalnya semangat, kemudian semangatnya memudar, tetapi justru pertahankan istiqamah. Kalau kita istiqomah di satu majelis ini saja, insya Allah sudah cukup. Apalagi istiqomah di majelis-majelis yang semisal ini. Karena para aulia wassolihin telah mengatakan al-istiqamah afdal min alfi karamah. Yang namanya orang mampu istiqomah, orang tersebut telah memiliki lebih dari 1000 kekeramatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah malam hari ini saya cuma ingin mengajak semuanya belajar satu hal, tidak banyak, dan semoga satu hal ini bisa merubah cara hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Bu, sudah jadi semakin hangat atau masih dingin? Jadi katanya Gus Rohim kan biar semakin hangat. Bapak-bapak, sudah semakin hangat? Jujur saja ya, saya kedinginan luar biasa. Ditawari jaket saya tolak. Kenapa ditawari jaket saya tolak? Karena saya lihat banyak yang gak jaketan. Jadi rasanya gak adil, yang lain gak jaketan kok saya jaketan gitu. Ya kalau yang udah bawa jaket dari rumah itu memang sudah mempersiapkan diri untuk yang dingin. Tapi semoga Allah Ta'ala menjadikan dinginnya kita ini menyelamatkan kita kelak dari api neraka. Karena itu yang pengen selamat dari api neraka, selamat menikmati dingin-dingin malam hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa Batu TV dan semua teman-teman saya yang sedang menyaksikan streaming video ataupun streaming radio dari berbagai daerah dan dari berbagai belahan dunia. Malam hari ini teman-teman di Hong Kong juga menyaksikan, teman-teman di Korea juga menyaksikan, teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Solo, yang ada di Prambanan, semua menyaksikan lewat streaming, sehingga majelis ini terkoneksi, terhubung bukan cuma dengan kita-kita yang di sini, tetapi terhubung dengan seluruh muslim insya Allah dari seluruh belahan dunia ini. Semoga hubungan yang kuat ini menjadikan kita kelak bertemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama saudara-saudara kita dalam keadaan selamat, dan semoga kita nanti meninggalnya seperti syair yang dibacakan, matikan kami, wafatkan kami fi tariqatihim, di jalan orang-orang soleh tersebut ya Allah. Hadirin, kita akan mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di awal tadi saya baca sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada sholawat yang lebih agung, tidak ada sholawat yang lebih hebat, tidak ada sholawat yang lebih utama dari sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada satu sholawat pun yang bisa mengalahkan keutamaan sholawat Ibrahimiyah. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya ada satu orang yang bernadar dia akan baca sholawat yang paling agung, cukup dia baca sholawat Ibrahimiyah sekali, selesai. Kenapa sholawat Ibrahimiyah menjadi sangat agung? Karena sholawat itu langsung disusun oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan belajar Nabi Ibrahim, kita akan belajar Sayyidatuna Maryam, kita akan belajar Nabi Isa, dan kita akan belajar neneknya Nabi Isa alaihi salam. Apa yang ingin saya sampaikan? Satu saja, jenengan punya anak atau belum? Coba yang sudah punya anak angkat tangan, termasuk yang di panggung. Yang sudah punya anak angkat tangan, coba. Bu, ya, yang sudah punya anak, sekarang saya mau nanya, pengen anaknya banyak atau sedikit? Coba dari bapak-bapak dulu, bapak-bapak pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen punya anak banyak, coba angkat tangan. Ternyata bapak-bapak yang pengen punya anak banyak cuman sedikit. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen punya anak banyak coba angkat tangan dari kalangan ibu-ibu. Ternyata bapak sama ibu kompak pengen punya anak sedikit. Padahal jenengan pengen kaya atau pengen miskin? Yang pengen miskin coba angkat tangan. Pengen kaya, betul. Pengen hidup enak, betul. Jenengan percaya
banyak anak, banyak rezeki. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nah, kalau sekarang ini hidup jenengan ruwet, rezeki susah, salah satu sebabnya adalah jenengan takut punya anak banyak. Takut punya anak banyak bagian dari khauful faqri, takut kemiskinan. Sedangkan takut kemiskinan itu membawa seseorang hidup dalam kemiskinan. Karena itu kalau kita ingin jadi orang yang kaya, nomor satu, jangan takut miskin. Kita harus menjadi orang yang berani kaya. Berani kaya atau enggak berani kaya? Makanya Kanjeng Nabi SAW menyatakan, siapa yang mengaku cinta kepadaku bil makna, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemiskinan, siap jadi orang miskin. Artinya apa? Dia itu punya harta, dia itu siap jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin, gak takut, tidak ada ketakutan terhadap kemiskinan. Lah sayangnya kita ini yang ada dalam hati takut miskin, takut miskin, takut miskin, dan kita merasa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri pengikut Nabi tidak takut miskin. Kenapa? Karena buat orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, dunia itu tidak ada artinya, dunia itu kecil, dunia itu mudah, dunia itu tinggal kun fayakun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma satu, mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya nanya, pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen anaknya sedikit berarti belum menjadi pecinta Nabi yang sejati. Karena Kanjeng Nabi SAW bersabda, tanakahu takzuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah kalian, menjadilah banyak, karena kelak di hari kiamat aku akan banggakan kalian sebagai umatku di hadapan umat-umat yang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ceramah saya judulnya adalah buat apa punya anak. Judulnya buat apa punya anak. Pak, kelihatannya sepele nih Gus, judul ini kelihatannya sepele, tapi banyak orang nggak sadar. Bapak, Bu, jenengan tiba-tiba punya anak atau pakai rencana? Bapak, istrinya tiba-tiba hamil atau ada rencana dulu? Kebanyakan orang tanpa rencana, tiba-tiba alhamdulillah istri saya hamil, betul? Gak ada rencana, gak ada niat dulu. Niatnya apa? Saya masih ingat ayahnya Syekh Umar Baroja, pengarang kitab Akhlak lil Banin dan Akhlak lil Banat. Ketika saya dengar cerita ini dari almarhum Habib Anis, ayahnya Syekh Umar Baroja ditanya, bagaimana anak kamu yang satu ini, Umar ini kok ilmunya luar biasa, sebabnya apa? Dia ini kok punya keberkahan yang luar biasa. Ayahnya menjawab, iya, untuk anak saya yang namanya Umar ini, dulu saya itu kalau sore suka ikut rohah, majelisnya para habaib di sore hari. Ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di sana. Pulang waktu rohah, saya kok sore-sore lihat wajahnya orang-orang soleh itu, hati saya senang. Pulang dari pengajian sore setelah melihat wajah ulama-ulama tersebut, saya pulang ke rumah, kemudian saya temui istri saya dan saya berhubungan dengan istri saya sambil membayangkan wajah orang-orang soleh yang di majelis tersebut, biar saya punya keturunan yang soleh. Hasilnya Umar inilah anakku. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah jenengan ketika berhubungan dengan pasangannya bisa ingat wajah Gus Rohim? Bisa ingat wajah saya? Bisa ingat wajah Habib Abdurrahman Barakpat dan para habaib serta para kiai yang di sini? Jujur, ingat atau lupa? Lupa kan? Nah, makanya mengingat orang soleh itu diantaranya pada saat-saat seperti itu. Orang yang betul-betul pengen punya anak soleh, ya begitu caranya. Ingat, hadirkan wajah orang yang soleh, hadirkan majelis ini di saat-saat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau namanya orang pengen punya anak berencana. Berencana apa? Berencana
berencana anaknya jadi orang soleh, berencana anaknya jadi wali Allah, berencana anaknya jadi kutub. Nah, orang zaman sekarang tidak berencana pengen punya anak yang soleh. Kebanyakan asal-asal hubungan dengan pasangannya, tiba-tiba istrinya mengandung, baru mengatakan semoga jadi anak yang soleh. Awalnya tidak ada nih niat, padahal innamal a'malu binniat. Kita sudah belajar hadis yang satu ini semenjak kita SD, ibtidak, tsanawi, aliyah, di pengajian apapun. Hadis nomor satu ini dikedepankan, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, termasuk hubungan jenengan bersama suami, hubungan jenengan bersama istri. Itu nawaitunya apa dulu? Cuman sekedar melampiaskan hawa nafsu, sekedar menyenangkan pasangannya, atau pengen punya anak yang soleh. Sedangkan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanakahu taktsuru, menikahlah segera kalian punya anak yang banyak yang dapat kubanggakan kelak di hari kiamat. Artinya kita nawaitu dengan hubungan kita itu pengen punya anak yang bisa dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tegang semua, kenapa? Mulai anget. Paham maksud saya enggak ini? Paham? Berarti selama ini salah atau benar? Selama ini hubungan jenengan bersama pasangannya salah atau benar? Salah. Coba doa hubungannya udah hafal atau belum? Belum hafal. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal atau belum hafal? Belum hafal. Kalau belum hafal, kira-kira nanti yang ikut hubungan setan atau cuman jenengan? Setan. Jadi nanti kalau jadi anak, anaknya anak siapa? Nawaitunya nih, nawaitu. Kalau memang nawaitunya itu benar pengen punya anak yang soleh, ya memang harus usaha. Saya akan ambilkan satu contoh yang begini mungkin jarang dibahas, tapi ini wajib sekarang dibahas. Kenapa? Krisis anak soleh. Sekarang tuh krisis anak soleh. Banyak orang tua yang mengeluhkan, anak saya kok susah disuruh sholat, anak saya kok susah disuruh ngaji. Mohon maaf ya, coba saya mau nanya, Pak, tadi koreknya mana korek? Taat, sini. Ya, siapa namanya? Ahmad Fauzan. Sini Ahmad Fauzan. Pinjem mic satu bisa? Nih. Tes 1 2. Tambah lagi volumenya. Tes 1 2. Tes. Pegang dulu. Ahmad Fauzan, saya mau ngajak beliau ceramah sebentar. Tenang. You nggak usah ceramah. Cuman melaksanakan petunjuk saya saja. Bapak-bapak, boleh saya nanya? Yang azan di masjid kebanyakan anak muda atau orang tua? Yang azan di masjid kebanyakan anak muda atau orang tua? Kemudian orang tua azannya enak atau enggak enak? Coba azannya rata-rata begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Rata-rata azannya seperti ini, betul? Apakah ini sunnah Nabi? Apakah ini yang dicontohkan Nabi? Apakah ini yang diajarkan Nabi? Apakah ini orang yang katanya cinta kepada Nabi? Apakah takmir masjid yang seperti ini yang dibenarkan Nabi? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kita meremehkan rumah Allah? Apakah Rasulullah mengajarkan kita tidak memuliakan rumah Allah? Apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita azan asal-asalan? Tidak. Rasulullah memilih muadzin yang sangat muda, yaitu Sayyiduna Bilal, dan memilih muadzin yang suaranya merdu. Kenapa? Karena muadzin adalah wakilnya Allah yang mengundang hamba-hamba Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyiduna Bilal dengan kemerduan suaranya dan dengan powernya sebagai seorang pemuda bisa mengajak orang datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang di masjid-masjid susah cari muadzin muda, yang banyak muadzin tua, karena yang ke masjid juga orang. Betul? Yang ke masjid yang tua. Nah, terus yang ke muda kemana? Kalau cari muadzin muda susah, tapi kalau cari penyanyi muda banyak atau sedikit? Cari
anak muda yang pintar karaoke banyak atau sedikit? Tapi cari anak muda yang disuruh azan suaranya enak seperti beliau ini, kira-kira banyak atau sedikit? Contoh azan, dikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Duduk di sini dulu. Saya kasih hadiah untuk beliau buku terbaru saya yang berjudul Secangkir Kopi Hikmah. Pantes dikasih hadiah. Kalau yang ngadanya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pantes dipecat. Loh, saya marah saya marah. Marahnya kenapa? Lah, putusan azan kok saya nanya sendiri. Kalau tidak yang muda tua begitu, nanti yang disuruh azan anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emangnya azan itu mainan? Saya mau nanya, kalau Anda punya pesta perkawinan, pesta pernikahan di gedung, MC-nya dipilih sembarangan atau MC-nya dipilih yang suaranya enak? Yang suaranya enak. Sekarang MC-nya Allah, kita pilih yang sembarangan atau yang suaranya enak? Makanya saya pengen Departemen Agama bekerja sama dengan majelis-majelis semisal ini, bekerja sama dengan Riyadul Jannah, mengumpulkan takmir-takmir masjid di setiap daerah untuk membuat pelatihan azan tingkat nasional. Pelatihan azan tingkat nasional. Wallahil azim, saya kemarin hari Kamis sama hari Rebu, saya itu lihat tayangan di YouTube, nangis saya. Lihat tayangan di YouTube nangis. Kenapa? Seorang Kristiani perempuan diajak oleh seorang Muslim di Timur Tengah sana naik ke atap sebuah bangunan untuk mendengarkan suara azan. Kristiani ini pun menangis, meneteskan air mata, terharu dan tidak bisa membendung suara azan yang menggerakkan hatinya. Kenapa? Azannya enak, azannya serempak, azannya dari hati, sound systemnya bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini kurang mengelola aset-aset Islam dengan bagus. Betul tak betul? Untuk home theater di rumah, dipasang home theater, beli DVD harga 2 juta, harga 3 juta. Untuk masjid tetangganya sound system jelek, dibiarkan. Orang kaya yang seperti ini mau masuk surga, ngimpi kali. Serius, ngimpi. Saya mau ambil contoh, kok jadi begini ceramahnya ya? Udah panas? Doanya Gus Rohim bahaya. Jadi begitu, suara yang enak ya untuk azan. Maka diperlukan anak-anakmu muda. Tapi anak mudanya kemana? Ke mall. Anak mudanya kemana? Karaoke. Anak mudanya yang ke masjid semakin sedikit. Kenapa? Krisis anak muda yang soleh. Kenapa krisis anak muda yang soleh? Lihat orang tuanya. Yang salah orang tuanya.
Siapa orang tuanya? You and me, we are. Jenengan lan kula orang tuanya. Anak-anak muda soleh krisis, kenapa? Orang tuanya seperti kita, kurang perhatian kepada cita-cita pengen punya anak yang benar-benar soleh. Contoh di Al-Quran, ibunya Sayyidatuna Maryam alaihassalam, namanya Hana. Coba lihat ibunya Sayyidatuna Maryam ketika mengandung. Ketika mengandung, belum jelas ini laki atau perempuan. Beliau pengennya anak ini laki-laki. Dan beliau udah katakan, anak ini saya wakafkan lillahi ta'ala untuk mengabdi di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Wakaf, anaknya diwakafkan ini untuk masjidnya Allah di Baitul Maqdis. Mana sekarang orang tua yang mengandung anaknya diwakafkan lillahi ta'ala? Artinya apa? Si ibu ini kalau anak lahir tidak akan menuntut haknya, sudah menggugurkan haknya. Artinya kewajiban anak kepada ibu itu sama si ibu udah dihilangkan, karena anak ini hanya untuk Allah, disuruh cuma ngabdi kepada Allah. Itu pengen anaknya buat jadi pengabdi di Baitul Maqdis, lah lahirnya kok perempuan. Perempuan itu punya keterbatasan, ada haid, ada nifas, pertemuan dengan pria juga terbatas, sehingga anak saya nanti gak bisa ngabdi maksimal. Ya Allah, walaysa dzakaru kal untha, kata beliau, anak laki-laki gak sama ya Allah sama anak perempuan. Maka Allah pun juga mengatakan, walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki yang kamu dambakan tidak sama dengan anak perempuan yang aku berikan. Anak perempuan yang satu ini mengalahkan banyak laki-laki. Hasilnya coba dilihat, karena Nawa itu di perut udah pengen punya anak yang betul-betul untuk Allah. Hasilnya anak ini sejak kecil diasuh oleh Sayyiduna Zakaria alaihissalam, ibadah di mihrab. Di mihrab itu dikawal dengan 7 lapis pengawalan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, mihrabnya Sayyidatuna Maryam itu letaknya di dalam